Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ini adalah hasil dari review jurnal saya, yang dimana review jurnal ini merupakan tugas terakhir atau tugas pengganti untuk nilai ujian akhir semester. Tugas ini adalah tugas dari sistem pesawat terbang, yang dimana saya di sini mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Sistem Pengkondisian Udara pada Pesawat ATR 72-600. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizwanda Imawah, NIM saya 22050047. Saya dari kelas Teknik Dirgantara B. Jadi langsung saja kita masuk ke abstraknya. Kenaikan temperatur pada kabin pesawat sering terjadi saat penerbangan. Beberapa penyebabnya adalah panas yang dilepaskan oleh penumpang maupun kru, radiasi matahari, alat listrik, dan elektronik yang digunakan di pesawat, serta adanya pengaruh udara. Oleh sebab itu, diperlukan perhitungan kebutuhan sistem pengkondisian udara agar kenyamanan penumpang dapat terjaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah menghitung beban pendingin pesawat ATR 72-600. Metode yang digunakan adalah CLTD atau Cooling Load Temperature Difference. Temperatur kabin pesawat ATR 600 disetting secara otomatis oleh pilot pada komputer dengan suhu 77 derajat Fahrenheit atau sama dengan 25 derajat Celcius, yang dimana menyesuaikan peraturan yang diberikan oleh VAR, di mana harus tersedia minimum 0,55 pound udara segar per menit tiap penumpang atau 10 kubik per menit udara dengan tekanan pada ketinggian 8.000 kaki dan temperatur 75 Fahrenheit atau setara dengan 24 derajat Celcius demi kenyamanan penumpang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR 72-600, termasuk pengaturan suhu, tekanan, sirkulasi, kelembaban, dan kebersihan udara dalam kabin pesawat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung beban pendinginan pada pesawat ATR 72-600 agar mencapai tingkat kenyamanan penumpang pesawat yang telah ditentukan oleh Federal Aviation Regulation atau yang disingkat FAR. Dalam penelitian ini, metode CLTD atau Cooling Load Temperature Difference digunakan untuk menghitung beban pendinginan pada pesawat. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu subjek penelitian. Di subjek penelitian, dalam analisis sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR 72-600 adalah pesawat ATR 72-600 memiliki maskapai Wings Air yang melayani rute Manado-Ambon. Penelitian ini meliputi pengumpulan data langsung pada sampel objek yang akan dirancang seperti data dimensi pesawat, volume pesawat, suhu udara pada periode pengamatan, total kapasitas penumpang, alat elektronik yang terdapat pada pesawat, dan lain-lain. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan orang-orang yang dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, seperti Chief Engineer pesawat Lion ATR 72-600 dan Bapak Asup pesawat ATR 72-600. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita punya langkah penelitian. Langkah penelitian ini dilakukan dalam studi. Jadi biasanya saya masukkan 6 langkah, di mana ini sesuai dengan jurnal yang saya review.
Langkah pertama yaitu pengumpulan data. Pada peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung pada sampel objek yang akan dirancang seperti data dimensi pesawat, volume pesawat, suhu pesawat pada periode pengamatan, total kapasitas penumpang, alat elektronik yang terdapat pada pesawat, dan lain-lain. Yang kedua, observasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kondisi dan keadaan pesawat seperti dimensi, volume, kapasitas penumpang, serta peralatan-peralatan yang ada di dalam pesawat tersebut. Ketiga, itu ada wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, seperti chief engineer pesawat Lion ATR-72-600 dan pengasuh pesawat ATR-72-600. Kemudian langkah yang keempat yaitu studi literatur. Peneliti menggunakan literatur yang berhubung dengan masalah terkait yang didapat dari manual book ATR-72-600, buku pedoman training ATR-72-600, buku-buku di perpustakaan, jurnal, ataupun internet sebagai referensi. Yang kelima, ada analisis data. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode CLTD atau Cooling Load Temperature Difference untuk menghitung beban pendinginan pada pesawat ATR-72-600 agar mencapai tingkat kenyamanan penumpang pesawat yang telah ditentukan oleh Federal Aviation Regulation atau FAR. Kemudian di langkah yang terakhir itu ada pembahasan. Peneliti membahas hasil analisis data dan memberikan kesimpulan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Semua langkah ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR-72-600 agar mencapai tingkat kenyamanan penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, setelah di langkah kita punya hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian dalam analisis sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR-72-600 mencakup perhitungan beban pendingin yang harus dilayani oleh air conditioning pack, serta faktor-faktor yang mempengaruhi suhu pada bagian dalam pesawat seperti kabin, kokpit, kargo, dan ruang elektrikal atau avionik. Selain itu, hasil penelitian juga mencakup analisis terhadap langkah-langkah menghitung beban pendinginan pesawat ATR-72-600 dengan metode CLTD atau Cooling Load Temperature Difference. Jadi itu terdapat di halaman 7 pada jurnal. Tapi jurnalnya tidak saya lampirkan di sini ya teman-teman. Selain itu, penelitian juga menghasilkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi beban pendinginan, seperti panas yang berpindah melalui dinding pesawat, radiasi sinar matahari, panas yang berasal dari penumpang dan awak pesawat, panas dari peralatan dapur dan elektronik di kabin dan kokpit, panas yang berasal dari penerangan, serta panas yang berasal dari infiltrasi udara. Itu juga berada di halaman 7 untuk perhitungannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ada keunggulan penelitian. Jadi ini saya cuma ambil beberapa keunggulan yang ada di hasil review saya. Jadi keunggulan penelitian mengenai analisis sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR-72-600 antara lain: 1. Kontribusi pada penelitian yang terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR-72-600 yang sebelum belum banyak diteliti, terutama pada pesawat berbadan kecil seperti ATR-72-600. Kemudian yang kedua ada penerapan metode CLTD. Penggunaan metode CLTD, Cooling Load Temperature Difference, dalam menghitung beban pendingin pesawat ATR-72-600 menunjukkan keunggulan dalam pendekatan analisis yang digunakan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai beban pendingin pada pesawat tersebut. Kemudian kita lanjut ke kelemahan penelitian. Nah, ini juga hanya beberapa yang saya masukkan, tidak sepenuhnya yang dari hasil review saya masukkan ke PPT ini. Jadi, meskipun penelitian mengenai sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR-72-600 memiliki beberapa keunggulan, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan data. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data, terutama dalam hal pengumpulan data yang berkaitan dengan peralatan elektronik dan pengkondisian udara pada pesawat ATR-72-600
Hal ini dapat mempengaruhi akurasi hasil penelitian. Kemudian yang kedua, keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu jenis pesawat, yaitu ATR 72-600, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada pesawat jenis lainnya. Kemudian yang ketiga, ada keterbatasan metode. Meskipun metode SLTD digunakan dalam menghitung beban pendingin pesawat pada pesawat ATR 72-600, namun metode ini memiliki keterbatasan dalam memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi suhu pada bagian dalam pesawat seperti kelembaban dan sirkulasi udara. Kemudian kita punya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR 72-600, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam pemahaman mengenai kebutuhan sistem pengkondisian udara pada pesawat berbanding kecil. Penggunaan metode SLTD atau Cooling Low Temperature Difference dalam menghitung beban pendinginan pesawat ATR 72-600 memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suhu kabin pesawat dan kebutuhan sistem pengkondisian udara agar kenyamanan penumpang dapat terjaga. Meskipun penelitian ini memiliki kelemahan dan keterbatasan data, sampel, metode, dan waktu, namun hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengembangan sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR 72-600. Kemudian di slide selanjutnya atau di slide terakhir, kita sudah pasti menambahkan kesimpulan. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan yang saya simpulkan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis sistem pengkondisian udara pada pesawat ATR 72-600 berupa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain perluasan pengumpulan data. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pengumpulan data, terutama dalam hal pengumpulan data yang berkaitan dengan peralatan elektronik dan sistem pengkondisian dalam udara pada pesawat ATR 72-600, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Yang kedua, penggunaan metode tambahan. Jadi itu kayak pakainya nggak cuman metode SLTD. Jadi penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan metode perhitungan, terus memperhitungkan faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi suhu pada bagian dalam pesawat, seperti kelembaban dan sirkulasi udara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, perluasan sampel. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian ke jenis pesawat lainnya, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi pada pesawat berbagai jenis pesawat. Jadi nggak cuma pesawat ATR 72-600 saja. Kemudian yang keempat, analisis lebih mendalam. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis yang lebih mendalam, terutama dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi suhu pada bagian dalam pesawat, sehingga hasil penelitian jadi lebih akurat dan komprehensif. Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan teknologi pengkondisian udara pada pesawat, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suhu kabin pesawat. Oke, sekian presentasi hasil review yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.